selamat datang. Halo, selamat datang. Perkenalkan dulu, saya Amelia. Di sini saya sebagai coaching yang akan menemani saudara bercerita pada hari ini. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu. Halo, Kamel, perkenalkan nama saya Ferianto Wahyu Purwo. Sekarang umur saya 18 tahun. Seorang anak SMK yang itu Kamel seperti yang sempat saya chat ya kemarin ya, kayak saya tuh lagi bingung mau gimana ya ke depannya ya. Baik, terima kasih pada perkenalannya. Jadi hari ini berarti kita akan membahas terkait pilihan Ferry terhadap kedepannya ya, baik kerja atau kuliah gitu ya. Jadi kalau menurut saudara sendiri apa sih tujuan utama kamu dalam mempertimbangkan pilihan antara kerja atau kuliah? Tujuan saya itu biar tahu aja Kak Amel gimana pilihan kedepannya untuk hidup saya itu seperti apa. Apakah nanti saya akan bekerja ataukah ingin kuliah. Di semua sisi sebenarnya plus minus ya Kak ya, karena ya satu ekonomi, yang kedua juga keinginan sekali saya ingin kedepannya atau masa depan saya itu bisa lebih baik dari sekarang. Baik, terima kasih sudah mau cerita tentang kehidupan pribadinya lebih dalam. Nah, kemudian apa sih yang saudara Ferry ini udah lakukan terkait info atau info kuliah atau info kerjaan, apa yang sudah Ferry lakukan? Dari yang saya sudah lakukan, jadi ada beberapa hal yang sudah saya lakukan ya, karena teman-teman di sekolah kan kelas SMK ya Kak ya, SMK multimedia, dimana teman-teman banyak nih yang mau melanjutin perkuliahan. Di situ juga mereka share terkait universitas yang bagus-bagus ya, yang di situ cukup proper buat proper untuk berkuliah ya. Terus di lain sisi terkait ekonomi, saya juga udah coba tanya-tanya sama kakak tingkat kelas yang sebelumnya udah pernah bekerja, apalagi di rantau. Jadi mereka juga share informasi terkait broker dan lain-lain seperti itu Kak. Baik, berarti kendalanya adalah soal perekonomian ya, atau soal biaya kalau memang memilih untuk kuliah. Yeah. Bisa kita lihat menurut saudara Ferry sendiri sebenarnya ada nggak sih alternatif yang Kak Ferry bisa pilih untuk meneruskan kuliah dan menangani masalah biaya ini? Mungkin kalau alternatifnya saya mungkin kepikiran untuk bekerja dan kuliah Kak. Tapi di lain sisi saya juga nggak tahu nih Kak, nanti bakal kerja seperti apa, kuliah seperti apa. Karena sepengetahuan saya kuliah itu ya akan dilakukan biasanya pagi sampai sore. Terus adapun kalau kerja biasanya kebanyakan dari pekerjaan itu pagi sampai sore juga, dimana kan pasti berbenturan ya Kak. Jadi harus mungkin memilih pekerjaan yang proper buat bekerja dan kuliah itu bisa saling beriringan seperti itu. Baik, berarti kalau kamu memilih untuk bekerja dulu kemudian berkuliah, bagaimana opsi kamu untuk dalam belajar? Opsi saya dalam belajar mungkin saya akan lakukan setelah setelah saya bekerja ya, biasanya ya paling pas pulang kerja nanti biasanya kan kuliah ya paginya ya, paling nanti malamnya. Semisal saya ambil pekerjaan di malam hari, mungkin nanti bisa di sela-sela waktu saat berkuliah atau pas lagi libur Sabtu dan Minggu, mungkin itu bisa jadi opsi yang menurut saya proper untuk saya belajar. Gitu. Baik, dari semua yang sudah kamu jelaskan terkait opsi belajar dan pilihan kerja, pilihan kerja seperti apa yang kamu inginkan? Kalau pekerjaan yang saya inginkan biar dapat mendukung perkuliahan ya Kak ya, mungkin saya punya keinginan atau ya harapan bisa bekerja yang tidak terlalu membutuhkan aktivitas atau fisik yang sekiranya itu lebih berat ya. Jadi ya lebih seperti di kantor atau bisa sebagai admin, officer seperti itu. Oke, sebenarnya itu langkah yang bagus ya, Ferry. Nah,
Berarti apa langkah pertama nih yang bisa kamu lakukan setelah kamu mendapatkan pekerjaan? Langkah yang pertama saat saya sudah mendapatkan pekerjaan, yang pertama tetap fokus dulu ya Kak ya. Tetap fokus dulu dengan pekerjaan saya. Selanjutnya mungkin saya akan memulai untuk menabung. Terus saya akan mencari informasi-informasi terkait perkuliahan yang mungkin saya bisa dapatkan di daerah tersebut. Ya mungkin kalau di sekarang itu mungkin kurang proper ya, karena kebanyakan mungkin negeri dan lain-lain ya. Di lain sisi kan pengen ya maksudnya pengen kuliah di negeri, tetapi kan karena keadaan mungkin saya akan lebih proper ke swasta, karena akan lebih ada beberapa universitas yang sudah saya coba baca-baca, sudah saya dalami, mereka punya sistem jam belajar yang cukup fleksibel seperti itu, jadi bisa beriringan antara bekerja dan berkuliah. Bagus sebenarnya yang kamu pikirkan. Mungkin untuk menunjang agar kamu lebih maksimal lagi, mungkin tahun ini kamu bisa fokus terlebih dahulu bekerja dan menabung, kemudian sembari kamu untuk mencari info beasiswa di kuliah-kuliah yang akan kamu masuki tersebut ya. Baik, untuk pilihan atau yang sudah ingin kamu lakukan ini, kira-kira kamu akan memberi nilai berapa dari 1 sampai 10? Mungkin saya akan beri nilai 8 enggak? 8. Lalu bagaimana agar nilai 8 itu bisa menjadi 10, agar kamu merasa wah saya yakin nih dengan pilihan saya bisa kerja dan kuliah? Mungkin ngobrol sama orang tua sih Kak, yang mungkin bisa menambahkan keyakinan saya bahwa pilihan yang saya ambil itu terbaik buat saya, karena ya kembali lagi keyakinan itu muncul karena ada dukungan dari terkhusus keluarga. Bagus banget idenya. Mungkin saya melihat kamu tuh sudah memiliki rencana yang sangat bagus. Saya yakin next ke depannya kamu benar-benar akan bisa menjalankan apa yang kamu inginkan. Semoga nanti setelah ini kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemudian kamu bisa melanjutkan kuliah. Saya yakin sih, karena atas rencana yang sudah kamu pikirkan ini, kamu akan bisa menggapainya. Baik, terima kasih Ferry. Obrolan ini apakah membantu? Sangat membantu ya Kak, kan sudah cukup enak, maksudnya sudah cukup terbuka pikiran saya depannya seperti apa. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi ini. Next ke depannya kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi, kamu bisa datang ke sini lagi untuk kita berkonsultasi terkait pilihan yang Ferry akan lakukan lagi. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih.